hidup dan perjalanan spiritual Jalaluddin Rumi, populer dengan Kitab Masnawi. Di suatu malam yang benderang, ketika bulan purnama menyinari dataran Balkh yang luas, seorang bayi laki-laki merintih menyambut dunia. Tangisnya yang pertama bagai melodi surgawi yang menggema di tengah malam yang sunyi. Dialah Jalal-ed-Din Muhammad Rumi, seorang bintang baru yang kelak akan menerangi jagat dengan cahaya cinta dan hikmahnya. Kelahiran Rumi disambut dengan sukacita oleh seluruh penduduk Balkh. Mereka percaya bahwa kehadiran bayi mungil itu membawa berkah dan kedamaian. Ayahnya, Bahauddin Walad, seorang ulama yang alim dan bijaksana, melihat dalam diri putranya sebuah cahaya ilahi yang memancar terang. Ia yakin bahwa Rumi kelak akan menjadi seorang pemimpin spiritual yang agung. Bahauddin Walad adalah keturunan dari Abu Bakar, sahabat utama Nabi Muhammad. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarazm. Masa kecil Rumi dihabiskan dalam suasana penuh kasih sayang dan ilmu pengetahuan. Sejak dini, ia telah menunjukkan kecerdasan dan minat yang besar terhadap agama dan filsafat. Setiap hari, Rumi diajari oleh ayahnya tentang ajaran-ajaran Islam dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Ia tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, sopan, dan penuh rasa ingin tahu. Konon, ketika masih kecil, Rumi seringkali berdiam diri di bawah pohon besar di halaman rumahnya. Ia menatap langit yang luas dan membayangkan keagungan Sang Pencipta. Dalam kesunyian itu, Rumi mulai merasakan getaran cinta ilahi yang begitu mendalam. Jiwanya yang murni begitu terbuka untuk menerima keindahan dan misteri alam semesta. Ketika rembulan masih bayi dan dunia baru saja mengenal senyum pagi, sebuah bayang-bayang kelam mulai menyelimuti kota Balkh. Pasukan Mongol yang ganas, bagai awan badai yang kelam, datang menerjang dengan kekuatan dahsyat. Rumah-rumah penduduk luluh lantak, tangisan bayi memecah keheningan, dan ketakutan menyelimuti setiap jiwa. Di tengah kekacauan itu, keluarga kecil Jalal-ed-Din Muhammad Rumi yang baru berusia 3 tahun, harus meninggalkan kampung halaman mereka yang tercinta. Ayahnya, Bahauddin Walad, dengan hati yang berat menggendong putranya yang masih terlelap dalam mimpi. Ibunya mengikuti di belakang, matanya berkaca-kaca menatap ke belakang, seolah tak rela meninggalkan tanah kelahiran. Perjalanan mereka penuh dengan liku dan tantangan. Mereka harus melewati padang pasir yang tandus, menyeberangi sungai yang deras, dan menghindari serangan para perampok jalanan. Namun, semangat untuk bertahan hidup terus membara di dalam dada mereka. Setiap malam, mereka berkumpul di bawah langit yang bertabur bintang, berdoa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka tiba di Provinsi Rum, sebuah tanah yang asing namun menjanjikan. Disinilah keluarga Rumi memulai kehidupan baru. Mereka membangun kembali rumah mereka, menjalin persahabatan dengan penduduk setempat, dan terus menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Di kota Nishapur, yang cahaya rembulannya seakan menari di atas atap-atap rumah tua, hiduplah seorang sufi agung bernama Fariduddin Attar. Namanya harum mewangi seperti bunga mawar di padang pasir, dikenal luas akan hikmahnya yang mendalam dan pengetahuan mistiknya yang luas. Ketika Jalal-ed-Din Muhammad Rumi menginjak usia 6 tahun, ayahnya, Bahauddin Walad, membawa putranya yang cerdas itu untuk bertemu dengan sang sufi agung. Perjalanan mereka bagaikan ziarah ke sebuah kuil suci, penuh harapan dan kegembiraan. Saat melihat Rumi, Attar merasa terkesan dan meramalkan bahwa Rumi akan menjadi tokoh spiritual yang besar. Attar bahkan mengatakan, tengah datang ke sini sebuah lautan yang di belakangnya diikuti sebuah samudra. Mata sang sufi seakan menembus jiwa, melihat jauh ke dalam hati anak kecil itu. Attar mengusap lembut kepala Rumi, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa,
Wahai anakku, dalam dirimu tersimpan lautan ilmu dan cinta. Kelak engkau akan menjadi seorang sufi yang agung, menyalakan api gairah ketuhanan di hati banyak orang. Kata-kata Attar bagaikan embun pagi yang menyejukkan jiwa. Rumi merasa hatinya bergetar, seolah ada tali tak kasat mata yang menghubungkannya dengan sang sufi. Sejak saat itu, Rumi semakin yakin akan jalan hidup yang akan ia tempuh. Di bawah bimbingan ayahnya, Bahauddin Walad, seorang ulama yang alim, Rumi telah menimba ilmu agama sejak usia dini. Namun, dahaga akan pengetahuan yang lebih mendalam terus membara dalam jiwanya. Untuk memuaskan dahaga itu, Rumi kemudian berguru kepada seorang sufi yang sangat dihormati, Sayyid Burhan Uddin Muhakkik Termazi. Dalam pesantren yang tenang dan asri, Rumi duduk bersila di hadapan sang guru, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir bijaksananya. Sayyid Termazi bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang pemandu spiritual yang mampu menembus kedalaman jiwa. Di bawah naungan sang guru agung, Rumi mempelajari ilmu sufi yang mendalam. Ia diajarkan tentang rahasia-rahasia alam semesta, tentang cinta ilahi yang tak terbatas, dan tentang perjalanan spiritual menuju Tuhan. Setiap malam, Rumi dan teman-temannya berkumpul di sekitar perapian, mendengarkan kisah-kisah para sufi yang penuh hikmah. Dalam keheningan malam, mereka merenungkan makna kehidupan dan mencari jati diri. Setelah berkelana melalui Khurasan dan Suriah, keluarga Rumi akhirnya menetap di Konya, sebuah kota yang terletak di Provinsi Rum di Anatolia Tengah, Turki. Konya adalah kota yang telah dikenal sebagai kota internasional sejak abad kedua Masehi. Orang-orang Roma, pendiri kota ini, menyebutnya Iconium. Pada tanggal 1 Mei 1228, mereka diundang oleh Alauddin Kikobat, seorang pemimpin Anatolia. Ayah Rumi pun menerima undangan ini dan kemudian menetap di Konya, di Anatolia yang merupakan wilayah dari Kesultanan Seljuk of Rum. Di sini, Rumi menghabiskan sebagian besar hidupnya. Konya menjadi tempat yang sangat penting dalam kehidupan Rumi. Di kota ini, Rumi menghabiskan sebagian besar hidupnya dan menciptakan karya-karya yang akan mengubah dunia. Konya juga menjadi tempat di mana Rumi mengembangkan ajaran-ajarannya tentang agama, kehidupan, dan cinta kepada Allah. Di Konya, Rumi juga menjadi seorang imam dan penceramah untuk meneruskan tugas sang ayah. Meski masih muda, ia berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam terutama mengenai ilmu agama. Konya juga menjadi tempat di mana Rumi menulis karya-karyanya yang terkenal, seperti Kitab Masnawi atau Matnawi. Karya ini merupakan salah satu puisi terbaik dalam bahasa Persia dan paling berpengaruh dalam dunia sufisme. Namun suatu ketika, sebuah kabar duka mengguncang hati seluruh penduduk kota. Bahauddin Walad, sang ulama yang alim dan bijaksana, telah menghembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya bagaikan bintang jatuh yang menerangi malam sejenak, lalu menghilang tanpa jejak. Jalal ad-Din Muhammad Rumi, yang kala itu masih berusia 24 tahun, merasa kehilangan sosok yang sangat ia cintai. Ayahnya bukan hanya seorang guru, tetapi juga sahabat dan pelindungnya. Namun, Rumi sadar bahwa ia harus melanjutkan perjuangan ayahnya. Dengan berat hati, ia menerima amanah untuk menggantikan ayahnya sebagai pengajar dan penasehat di Konya. Konya yang dulu terasa begitu hangat, kini terasa sepi tanpa kehadiran ayahnya. Namun, Rumi tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia yakin bahwa ayahnya akan selalu menyertainya, membimbingnya dari alam yang lain. Dengan tekad yang bulat, Rumi memulai tugas barunya. Ia mengajar dengan penuh semangat, menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan tasawuf dengan penuh hikmah.
Rumi adalah seorang sufi yang mengajarkan tentang pentingnya cinta ketuhanan, cinta kasih sesama manusia, dan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Ia berbicara tentang kesatuan bersama Tuhan, wahdah al-wujud, dan juga tentang hati sebagai cermin manusia. Rumi juga berbicara terutama tentang cinta. Tasawuf, menurut Jalaluddin Rumi, adalah sebuah disiplin spiritual dalam Islam yang berfokus pada pencarian kebenaran hakiki melalui pengalaman langsung dan pribadi dengan Tuhan. Rumi memandang tasawuf sebagai jalan untuk mencapai kesadaran spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam tasawuf, Rumi menekankan pentingnya cinta, kesabaran, dan pengalaman mistik. Makrifat, menurut Rumi, adalah puncak tauhid. Makrifat berarti ketersingkapan tirai atau dinding pemisah yang mengantarai seorang hamba dengan Haliknya. Dalam ketersingkapan tersebut segala rahasia dan pengetahuan Tuhan dapat disaksikan. Makrifatlah memungkinkan terjadinya persekutuan dan perpaduan mistik. Rumi memiliki pandangan mendalam tentang Allah. Bagi Rumi, Tuhan adalah wujud yang meliputi. Keyakinan ini tidak selalu merupakan keyakinan terhadap kesatuan wujud yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu adalah Allah atau bahwa Allah adalah segala sesuatu. Kesatuan hamba dengan Tuhan, dalam tasawuf Rumi, dipatrikan oleh rasa cinta yang murni. Rumi juga memandang hati sebagai lautan cahaya, tempat Tuhan bersemayam. Ketenangan hati adalah ketika bersama Sang Khalik. Di kota Konya, di bawah langit yang bertabur bintang, seorang sufi agung tengah menggenggam pena. Dengan tangan yang lincah, ia menorehkan kata demi kata di atas lembaran kertas. Kata-katanya mengalir deras, bagai air sungai yang tak pernah kering. Dialah Jalal-ed-Din Muhammad Rumi, seorang penyair yang karyanya akan dikenang sepanjang masa. Karya agungnya, Kitab Masnawi, lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam. Setiap bait syairnya adalah buah dari renungan panjang dan pengalaman spiritual yang mendalam. Dalam kitab ini, Rumi mengurai segala misteri kehidupan, cinta, kematian, dan Tuhan dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Kitab Masnawi bukan sekadar kumpulan puisi, melainkan sebuah lautan hikmah yang tak terbatas. Setiap kata yang terukir di dalamnya memiliki kekuatan untuk menggugah jiwa dan membangkitkan kesadaran spiritual. Banyak orang yang merasa tersentuh dan terinspirasi oleh keindahan dan kedalaman makna yang terkandung dalam kitab ini. Pada suatu malam yang dingin di bulan Desember tahun 1273, sebuah bintang jatuh dari langit. Cahayanya yang lembut menerangi kota Konya yang tertidur lelap. Malam itu, sang penyair agung, Jalal-ed-Din Muhammad Rumi, menghembuskan napas terakhirnya. Jiwanya yang suci kembali kepada Sang Pencipta, bagai burung yang pulang ke sarangnya. Kepergian Rumi meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh umat manusia. Karya-karyanya yang penuh hikmah terus menginspirasi generasi demi generasi. Puisi-puisinya yang indah bagaikan mutiara yang bersinar di lautan kata, memancarkan cahaya cinta dan kasih sayang. Konon, pada saat Rumi wafat, langit Konya dipenuhi oleh cahaya-cahaya yang berkilauan. Cahaya itu membentuk sebuah tangga yang menjulang ke langit, seolah-olah menyambut kepergian sang sufi menuju keabadian. Ada pula yang mengatakan bahwa saat ruh Rumi meninggalkan tubuhnya, sekuntum bunga mawar merah merekah di makamnya, sebagai tanda bahwa ia telah mencapai derajat kesucian yang sempurna. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.